Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1175. Kehidupan baru. Biksu itu menatap Chu Chen dengan kagum. Meskipun kekuatan jasa merupakan musuh bebuyutan sihir jahat Bloodstone, namun karena alasan inilah organisasi Bloodstone tidak dapat menoleransi keberadaan kekuatan jasa. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yang Mulia Huling adalah orang kuat 9 kesengsaraan yang dapat dikatakan berada di level puncak di dunia para pendekar. Justru karena dia menguasai kekuatan jasa, dia dikepung dan dibunuh secara gila-gilaan oleh organisasi Bloodstone. Organisasi Bloodstone tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan berupaya sekuat tenaga untuk menghukum mati Yang Mulia Huling. Meskipun Chu Chen dipuja sebagai pendekar nomor 1 di dunia saat ini, ia tetap saja hanya seorang pendekar di alam kekuatan supranatural. Bahkan tubuh emasnya belum terbentuk, dan ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan orang kuat 9 kesengsaraan. Namun Chu Chen sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Hal ini membuat semua biksu terkesan dari lubuk hati mereka. "Ayo kita keluar dari sini secepatnya," gadis iblis berpakaian kupu-kupu berkata. "Aku tidak tahu apakah organisasi Duri Darah akan memiliki pembantu lain." "Ayo pergi," biksu itu melambaikan tangannya. "Ikutlah aku kembali ke kuil daguan. Bersihkan dosa-dosamu dan renungkan kesalahan-kesalahanmu sambil menghadap tembok." Gadis setan pakaian kupu-kupu teruslah bermimpi. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tiba-tiba menatap Chu Chen. "Apa yang terjadi dengan Chu, pahlawan?" Sekelompok biksu mendongak. Pahlawan Chu menatapnya, dan mata mereka bertemu. Biksu Yitong berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ketika dia melihat gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu lagi, dia mendapati bahwa gadis itu telah menggunakan kekuatan sihirnya untuk melarikan diri. "Penyihir tua, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku," seorang biksu berteriak dan segera mengejarnya. Perburuan yang telah berlangsung selama 2000 tahun telah dimulai lagi. Melihat ini, Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. "Saya khawatir kisah pengejaran antara seorang pendeta dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu ini tidak akan ada habisnya untuk sementara waktu." Chu Chen mengayunkan pedangnya untuk menggali lubang, lalu menggunakan teknik telekinesis untuk mengubur 3 pembunuh Bloodstone dan tubuh macan tutul. Lalu dia berbalik dan segera menghilang dalam kegelapan malam. Momen, dewi kecil itu mengembangkan sayapnya dan terbang keluar sambil berteriak beberapa kali, "Kicau, kicau." Orang jahat itu benar-benar ditinggal sendirian. Dewi kecil itu sangat marah sehingga dia terus berteriak dan memarahi Chu Chen dalam bahasa burung. Lalu dia terbang sendiri ke arah Song Yan. Yang membuat dewi kecil itu semakin marah adalah ketika dia kembali ke hotel tempat Song Yan menginap. Dia menemukan bahwa pintu dan jendela kamar Song Yan terkunci. Itu terlalu banyak. Dewi kecil itu tetap berada di depan jendela sepanjang malam, berteriak mengikuti irama, 9 ringan dan 1 berat. Keesokan paginya, Chu Chen penuh energi dan membuka jendela. Dewi kecil itu terbang dengan tenggorokan serak dan mendarat di bahu Song Yan. Pada saat yang sama, sang dewi kecil memandang Song Yan dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja berteriak sepanjang malam dan tenggorokannya serak.
jadi bagaimana mungkin Song Yan baik-baik saja? Di ruangan lain, Nana bangun pagi dan duduk dalam posisi kuda di tempat tidur. Nanan, setelah sarapan, kita akan kembali ke ibu kota bersama. Chu Chen berkata, guru akan mengatur materi yang perlu kamu pelajari pada tahap ini. Saat kamu mempelajari seni Kimen, kamu tidak boleh ketinggalan dari ilmu pedang yang akan diajarkan Paman Liu kepadamu. Selain itu, kamu harus bersekolah dan mempelajari ilmu dengan baik. Bisakah Nanan menerima pembelajaran begitu banyak hal sekaligus? Song Yan sedikit khawatir. Banyak, Chu Chen tertegun. Sejak aku kecil, 9 guru mengajariku bersama-sama. Aku belajar lebih banyak setiap hari. Tuan, Nyonya, Nanan bisa melakukannya. Nanan segera berbicara dengan tatapan tegas di matanya. Dia memiliki tujuan dan cita-cita di dalam hatinya. Asal dia bergerak sesuai hatinya, dia akan mampu mengatasi kesulitan apapun. Sore itu, Chu Chen dan istrinya membawa putri mereka dengan pesawat khusus ke Beijing. Malam, Bandara Internasional Beijing. Yang mengejutkan Chu Chen adalah paman keduanya dan bibi keduanya benar-benar datang menjemputnya di bandara. Ini adalah tontonan yang langka. Paman, bibi, Song Yan masih terlihat sedikit menahan diri dan memanggil. Wajah bibi kedua penuh dengan senyuman. Dia memegang tangan Song Yan, menyapanya sebentar. Lalu pandangannya tertuju pada Nanan. Ini pasti Nanan. Nanan, mereka adalah paman dan bibi keduaku. Meski secara nominal mereka adalah guru dan murid, dari cara mereka menyapa satu sama lain, Chu Chen sudah menganggap Nanan sebagai kerabatnya sendiri. Kali ini Chu Chen membawa Nanan kembali ke Beijing. Di hari-hari berikutnya, Nanan masih harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan bibinya. Halo, Paman, halo, Bibi. Nanan segera berbicara dan membungkuk. Bibi kedua dengan lembut memegang tangan Nanan dan berkata, gadis baik, ayo pulang. Dalam perjalanan pulang, Chu Chen menatap paman keduanya tentang sekolah Nanan. Saya sudah mengaturnya, Chu Kaiping berkata. Nanan bisa pergi ke sekolah kapan saja. Mendengar itu, Nana di sampingnya tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Ada air mata kristal mengalir di mataku. Sudah lebih dari sebulan sejak orang tua dan saudaraku pergi. Dia juga perlu belajar secara bertahap untuk terbiasa dengan kehidupan barunya. Sang guru telah memberinya yang terbaik. Dia tidak akan pernah mengecewakan tuannya. Terima kasih, guru. Terima kasih, istri guru. Terima kasih, paman. Dan terima kasih, bibi. Nanan berbicara sambil tersedak isak tangis. Song Yan memegang tangan Nanan dan berkata, Nanan, jadilah anak yang baik. Masih banyak yang harus dilalui di masa depan. Aku yakin Nanan akan menjadi yang terbaik. Nanan menyeka air matanya. Di bahu Song Yan, Dewi kecil itu berkata dengan suara serak, Cip. Song Yan tersenyum. Dewi kecil berkata, mengapa Nanan tidak berterima kasih padanya? Nanan langsung tertawa terbahak-bahak dan menyeka air matanya. Terima kasih, Dewi kecil. Dan Nanan menyentuh lebah kecil itu. Terima kasih, Dahuang. Makan malam keluarga Chu, suatu pemandangan yang membahagiakan. Bibi kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dulu aku sangat merindukan Xiao Yuer, tetapi sekarang setelah aku memiliki seorang putri,
Aku merasa tidak masalah apakah Xiao Yuer ada di rumah atau tidak. Semua orang tertawa. Chu Chen merekam video dengan sangat cepat. Dia kebetulan merekam seruan bibi kedua dan mengirimkannya kepada Xiao Yuer. Xiao Yuer menjawab dengan 6 poin. Chu Chen langsung menjadi lebih bahagia. Setelah makan dan minum, paman dan keponakannya datang ke paviliun di tengah danau. Ku dengar kalian berdua, ayah dan anak, menjadi saudara setelah minum di sini, kata Chu Kaiping. Chu Chen terdiam. Apakah paman kedua ingin mengakhiri obrolan malam ini sebelum dimulai? Ada 20 anggota baru Dewa Patroli, dan mereka akan tiba di ibu kota besok, kata Chu Kaiping. Lagi pula kau sudah kembali ke Beijing. Besok kau akan bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat kepada Dewa Patroli yang baru. Chu Chen ingin menolak, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Tao Jie juga harus menjadi salah satu anggota besok, dan sebagai teman, dia harus pergi dan memberi selamat padanya. Tidak masalah. Chu Chen langsung setuju. Chu Kaiping menatapnya dengan pandangan tak terduga. Dia pikir Chu Chen akan menolak. Juga, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi terkini dunia seni bela diri di seluruh dunia. Di paviliun pada malam hari, paman dan keponakan mengobrol selama 2 jam. Melihat hari sudah larut, Chu Chen bangkit dan berjalan kembali. Tepat saat dia berbelok di sudut aula, langkah kaki Chu Chen tiba-tiba terhenti. Matanya tertuju pada dinding. Sebuah anak panah menembus tembok di suatu titik. Ada bekas darah yang menusuk jaringan pada anak panah dingin itu. Bab 1176 Misi Organisasi Bluton. Pupil mata Chu Chen tiba-tiba mengecil, dan aura jiwanya segera menyebar, memenuhi seluruh kediaman keluarga Chu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa organisasi Duri Darah akan datang begitu cepat dan muncul langsung di kediaman keluarga Chu. Namun, pada saat ini, jiwa Chu Chen menyelimuti seluruh istana dan tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Paman kedua kembali beristirahat, bibi kedua dan Song Yan sedang mengobrol dengan Nanan. Para pelayan dan pengawal di istana masing-masing melaksanakan tugasnya dan tetap di posnya. Anak panah berdarah itu muncul secara tiba-tiba dan tanpa suara. Mata Chu Chen menyipit dingin. Ia memikirkan kata-kata pendeta itu. Di puncak tanpa nama, Leopard dipukuli sampai mati oleh pendeta dengan tongkat. Dia juga membersihkan mayat 3 pembunuh Bluton lainnya. Namun hanya sehari kemudian, organisasi Bluton datang ke rumahnya. Hal pertama yang terlintas di pikiran Chu Chen adalah bahwa organisasi Bluton sudah mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan jasa. Pandangannya tertuju pada anak panah yang tajam itu, dan ketika ia perhatikan dengan seksama, ia melihat kaligrafi berdarah pada ujung anak panah itu. Chu Chen mengeluarkan anak panah tajam dan membuka buku catatan berdarah itu. Ada baris-baris kata berdarah di sana. Chu Chen melewatkan beberapa baris pertama. Itu mungkin slogan-slogan yang dibentuk oleh organisasi Bluton selama bertahun-tahun. Chu Chen secara langsung menganggap kata-kata ini sebagai menampilkan huruf. Chu Chen segera mengekstrak informasi kunci dari kaligrafi berdarah itu. Itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran di gunung tanpa nama kemarin. Organisasi Bluton secara resmi mengundang Chu Chen untuk bergabung dengan Bluton dan menjadi pembunuh nomor 1 Bluton.
Para pembunuh organisasi Blood Tone diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berbeda, dan mereka terbagi ke dalam langit dan bumi. Pembunuh Tianzi dapat dikatakan menikmati perlakuan terbaik di organisasi Blood Tone. Organisasi Blood Tone sungguh-sungguh menghargai saya, Chu Chen berkata pada dirinya sendiri, merasa konyol pada saat yang sama. Dia adalah juru mudi Departemen Operasi Khusus 2000 dari Biro Operasi Khusus Tiongkok dan pahlawan Chu yang terkenal di dunia. Dengan identitas seperti itu, bagaimana dia bisa diundang untuk bergabung dengan organisasi pembunuh? Organisasi Blood Tone, betapa percaya diri mereka pada diri mereka sendiri. Chu Chen dengan santai melemparkan kaligrafi berdarah dan anak panah itu ke tong sampah. Tindakan organisasi Blood Tone malam ini tidak lebih dari sekadar mengirimkan sinyal kepada Chu Chen. Fakta bahwa organisasi Blood Tone mampu mengirimkan anak panah tajam ini ke rumah keluarga Chu secara diam-diam menggambarkan kekuatan organisasi Blood Tone. Tapi Chu Chen masih mengabaikannya. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Malam itu, Chu Chen tetap waspada hampir sepanjang malam. Organisasi Blood Tone begitu arogan hingga datang ke rumahnya. Jadi Chu Chen tentu saja tidak bisa menganggapnya enteng. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Chu Chen setelah bangun tidur adalah mendirikan formasi di dalam istana keluarga Chu untuk meningkatkan pertahanan istana keluarga Chu. Setelah Song Yan mengetahui bahwa kaligrafi darah mengundang Chu Chen untuk bergabung dengan organisasi Duri Darah, dia juga memberitahu Dewi kecil itu untuk selalu mengawasi situasi di istana. Biro Operasi Khusus, markas besar Beijing, bagi 20 penyelidik luar biasa termasuk Jiang Yingtao, hari ini jelas merupakan hari istimewa. Mereka akan resmi menjadi anggota Departemen Patrol Guard, penghargaan tertinggi bagi Departemen Investigasi Tiongkok. Kami tiba di lantai pertama, yang konon katanya adalah area perkantoran yang hanya dimiliki oleh 2.000 orang. 20 orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Pada lapisan ini, terdapat 2.000 elemen di banyak tempat. Logo 2.000 dapat dilihat di mana-mana. Ada suasana sakral di mana-mana. Saudari tahu, apakah menurutmu Chu Chen sendiri yang akan menerbitkan sertifikat itu untuk kita? Si Tu Jing sedikit bersemangat. Jiang Yingtao meliriknya dan kemudian berkata, Chu Chen sibuk dengan banyak hal setiap hari. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk melakukan hal-hal sepele ini? Tetapi bagi kami, hari ini adalah momen terpenting dan sakral dalam hidup kami. Si Tu Jing juga tahu bahwa bagi manajemen puncak, itu hanya masalah kecil. Tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk sedikit menantikannya. Jam 10 pagi, 20 anggota baru telah berkumpul dan menunggu di ruang konferensi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar koridor. Mata semua orang tertuju ke arah pintu ruang konferensi. Suara langkah kaki perlahan mendekat, sampai sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan semua orang. Di ruang konferensi, setelah hening sejenak, terdengar ledakan sorak-sorai yang intens. Setiap tatapannya amat berapi-api. Mereka tidak pernah menyangka bahwa momen penting bergabung dengan Departemen Dewa Patroli 2000 akan dipimpin langsung oleh Master Chu. Seragam 2000 yang angkuh dan menawan ini, wajah yang populer di dunia, dan aura ketampanan yang terkenal di dunia,
semuanya mampu membangkitkan semangat para anggota baru yang hadir. Perasaan ini bagaikan seorang pemula yang baru saja bergabung dalam suatu klub ternama, lalu tiba-tiba bertemu dengan bos terbesar klub tersebut. Chu Chen tidak menyangka reaksi orang-orang ini akan sebesar ini. Berdiri di depan 20 orang, Chu Chen melihat sekelilingnya, dan ketika melihat Jiang Yingtao, dia tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Saudari Tao, apa kabar?" Tubuh Jiang Yingtao tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, merasakan tatapan iri dari samping. Detak jantung Jiang Yingtao tiba-tiba bertambah cepat. "Halo, Kapten Chu." Chu Chen tentu saja tidak peduli dengan penampilan orang lain. Saudari Tao adalah temannya. Kalau saja Suster Tao tidak hadir di upacara hari ini, kemungkinan Chu Chen akan muncul akan sangat kecil. Setelah menyapa Jiang Yingtao, Chu Chen tersenyum dan memandang semua orang. "Selamat datang di tahun 2000. Upacara yang dipimpin oleh Chu Chen sangat sederhana. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, ia mulai mengeluarkan sertifikat. Setiap orang yang namanya disebut, merasa seperti sedang berziarah. Pada saat ini, darahnya mendidih. Jiang Yingtao. Ketika Chu Chen memanggil nama ini, senyum muncul di wajahnya. "Selamat, Saudari Tao." Tepuk tangan meriah pun terdengar di ruang konferensi. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dipanggil Saudari oleh Guru Chu." Jiang Yingtao, mengenakan seragam resmi tahun 2000, penuh dengan pesona khusus, setiap kerutan di dahi, senyum, dan tatapannya menunjukkan kekuatan pesonanya. Hal ini mengingatkan Chu Chen pada gadis iblis berpakaian kupu-kupu yang baru saja ditemuinya. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika gadis iblis berpakaian kupu-kupu mengajarkan Jiang Yingtao kekuatan sihir ilusi dan pesonanya, Jiang Yingtao pasti dapat melampauinya. Chu Chen juga mengingat hal ini. "Jika aku punya kesempatan bertemu gadis iblis berbusana kupu-kupu lain kali, aku bisa mengenalkannya padamu." Setelah upacara, Jiang Yingtao dan Situ Jing tinggal. "Kakak Tao, aku punya misi untukmu." Chu Chen langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan serius, "Misi ini mungkin berbahaya. Kamu harus melakukan penyelidikan sambil memastikan keselamatanmu sendiri." Hati Jiang Yingtao bergetar, dan dia segera mengangguk, "Aku bisa melakukannya." Hal pertama yang dia lakukan setelah bergabung dengan Patrol Guard adalah sebuah misi yang mewakili kepercayaan dan harapan Chu Chen padanya. Jiang Yingtao tentu saja akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Chu Chen. Misi ini tentang organisasi pembunuh yang disebut Blood Tone. Bagi Jiang Yingtao, organisasi duri darah adalah istilah yang sangat asing. Chu Chen menyampaikan kepada Jiang Yingtao apa yang diketahuinya tentang duri darah. Ketika mereka mendengar bahwa Chu Chen diundang untuk bergabung dengan organisasi Blood Tone, Jiang Yingtao dan Situ Jing tercengang. Bersambung.